Oke, selamat datang di video berikutnya. Seperti yang sebelumnya saya bilang, saya akan membahas antara UI dan API, UI versus API. Apa itu UI? Bagian dari kalian merasa, pasti saya udah tahu. Ya, nah, itu tampilan kok, user interface. Betul, user, tapi bukan sebenarnya konsepnya nggak langsung tampilan. Salah, bukan tampilan. User interface. Ya. API itu apa? Application Programming Interface-nya sama. Saya mau bahas ini dulu nih. Apa arti kata interface? Tampilanku, bukan. Interface itu artinya bukan tampilan. Interface itu artinya adalah eh, penggunaan atau pemakaian dua yang melibatkan dua hal, subjek sama objek, yang membuat mereka saling compatibility satu sama lain. Wah, pusing ya dengar kegiatan pernyataan saya ya. Kalau kamu cari di Google Translate, interface itu artinya antar muka. Apa coba antar muka ya? Nah, saya akan perumpamakan ke kalian interface supaya kalian paham apa pengertian dari interface. Pasti sering dong colok power cable kita, kecolokan listrik. Indonesia Power Plug. Lihat ya. Indonesia punya colokan bentuknya seperti ini ya. Dua lubang, colok, bulat. Kalau Amerika punya gimana? Oh, seperti ini nih. Ceper. Bisa nggak yang Indonesia punya colok ke sini? Nggak bisa. Bisa nggak yang Amerika punya ini colok ke Indonesia? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Colokannya beda. Tapi bahasanya jelek ya. Colokan apa? Colokan tuh apa? Bentuk colokannya beda. Iya sih. Tapi perbedaan kenapa nggak bisa masuk sama lain? Karena mereka beda interface. Interface-nya satu yang bentuknya lurus seperti ini, yang Indonesia punya dua bulat. Bagaimana dengan Australia punya? Ini perumpamaan. Nah, miring nih. Beda lagi, Amerika sama Indonesia nggak bisa colok ke sini. Begitu punya colokan yang ini. Kenapa? Karena perbedaan interface. Ya. Jadi, colokan bentuknya beda-beda. Ya. Jadi itu bisa saya perumpamakan kayak interface. Ya. Colokan bentuknya beda-beda. Ini kayak beda interface. Atau hal yang bisa kamu ketemu juga di USB. Ya. Beda tipe ya orang bilang. Ini sebenarnya saya bisa nggak masuk A? Nggak bisa. B bentuknya beda lagi. Si Mac punya sendiri lagi. Lightning. Beda-beda bentuknya. Nggak bisa kompatibel satu sama lain. Kenapa? Karena perbedaan interface. Tapi ini kalau ngomongin misalnya secara fisik di dunia teknologi, tapi secara fisik. Ya. Nah, saya punya jokes nih, misalnya. Pernah lihat jokes ini ya, tangan Tyrannosaurus ke tangan T-Rex. Kasihan deh, nggak bisa nyampe. Kenapa? Karena tisu ini dirancang untuk manusia, bukan untuk dia. Mau tangannya kayak gini, dia mana bisa buka roll tissue. Karena apa? Karena ini, roll tissue ini teknologinya secara interface tidak dirancang untuk T-Rex interface. Ini untuk human interface. Makanya nggak kompatibel untuk pemakaian dia tuh. Nggak bisa pungut apa kita. Ya, intinya gitu ya, T-Rex-nya nggak nyampe tuh. Dia mau pencet tombol nggak nyampe. Karena ini interface-nya tidak dirancang untuk si T-Rex gitu. Jokesnya. Ini artinya beda interface.
Bayangkan kalau seluruh manusia di muka bumi ini buta warna. Bayangkan. Maka desainer keran air satu bikin biru untuk dingin, satu bikin merah untuk panas, terus dibedain secara warna, bukan secara bentuk. Itu perancang interface-nya bodoh gitu kan. Ya udah jelas semua manusia buta warna. Berarti ini interface-nya nggak compatible. Itu sebenarnya adalah pengertian real daripada yang namanya interface. Kalau user interface, berarti artinya apa? Berarti komputer kamu bisa komunikasi dengan user, yang which is user siapa? Manusia, itu bisa komunikasi satu sama lain. Ya. Manusia bisa pakai komputer, bisa komunikasi. Komputer bisa menceritakan data ke manusia, manusia bisa masukin data ke komputer. Kenapa? Karena komputer tersebut, sistem tersebut, teknologi tersebut dirancang untuk user manusia. Interface untuk para pengguna, untuk manusia. Itu yang disebut user interface. Speaker kamu, suara yang keluar dari komputer atau mobile kamu, touchscreen-nya, mouse-nya, keyboard-nya, itu bagian dari user interface. Kalau tampilan di depan layar doang, itu bukan user interface. Itu apa? Itu GUI. Ada G-nya, graphical, user interface. Karena berdasarkan grafis, berdasarkan tampilan, berdasarkan tampilan di layar monitor, warna, dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan, mau lewat suara, mau lewat apa, itu namanya user interface. Nah, zaman dulu juga ada yang namanya CLI, ya belum ada tampilan ketik-ketik kode doang. Nah, itu namanya command line interface gitu. Ya, karena untuk user. Karena bisa jadi suatu hari di masa depan kita punya user interface yang tidak ada tampilannya, tidak ada grafiknya. Nah, ini coba menghayal aja ya. Di antara kalian ada yang pernah nonton The Matrix? Ya. Ada yang nonton filmnya Keanu Reeves? Nah, di setiap orang ini di belakang kepalanya ada colokan. Ya. Ya, ceritanya di dunia mereka zaman dulu tuh, di setiap belakang kepala orangnya tuh ada colokan. Jadi kalau mereka mau pakai komputer, mereka ada layar monitor, colokan USB-nya tuh dicolok ke belakang kepala lu gitu. Dicolok begini, zoom. Langsung komputer kalian berkomunikasi pakai otak. Kalian kayak masuk ke dalam dunia mimpi, masuk ke dalam dunia komputer. Wah, gitu ya. Mereka sebut ini user interface juga, tapi bukan graphical user interface. Neural, ya neural itu artinya otak ya. Neural user interface. Wah, menghayal intinya. Tapi ini dibilang user interface. Bisa nggak kita pakai komputer ini? Nggak bisa, karena kita bukan manusia masa depan yang kepalanya ada operasi, ada colokan seperti ini. Ya kita nggak bisa pakai. Maka ini interface-nya nggak kompatibel ke kita. Kompatibel ke manusia-manusia di dalam film Matrix. Gitu. Tapi ini contoh bisa jadi ya, masa depan kan katanya Elon Musk mau bikin microchip implant di dalam kepala. Ya, jadi kamu pakai komputer, nggak pakai monitor, nggak pakai mouse, nggak pakai keyboard, colok aja ke kepala, kamu di dalam dunia komputernya seperti mimpi bergerak. Nah, tapi ini namanya user interface juga. Tapi untuk user-user yang di futuristik, yang di masa depan. Nah, itu user interface. Kalau sekarang kita masih grafikal, bukan neural, bukan otak langsung. Ya, mungkin kalau di dunia lain gitu ada yang seluruh manusianya buta warna, seluruh manusianya buta mungkin, atau seluruh manusia tuli, yang mungkin ada speaker di sana kalau seluruh manusia tuli. User interface-nya disesuaikan sama itu gitu loh. Ya kalau misalnya kita terbang ke planet lain, menghayal, seluruh manusia di planet itu tidak punya jari tangan, malah mungkin punyanya kayak kaki gurita, punya tentakel, ya maka nggak mungkin teknologi-teknologi sana dirancang untuk digenggam tangan. Dirancangnya pasti untuk dililit sama tentakel gitu. Nah, itu adalah contoh yang konsep adalah interface. Pertanyaannya adalah, apa itu API? Application Program Interface. Nah, pertanyaan ini apa? Application Program Interface adalah suatu interface yang dirancang bukan buat ngobrol sama user, tapi buat ngobrol sama sistem komputer lain, sama aplikasi lain. Jadi aplikasi pakai aplikasi lagi, canggihnya dunia sekarang. Bukan manusia pakai aplikasi lagi,
aplikasi pakai aplikasi lagi. Ayo kita gambarkan biar kamu lebih ngerti. Biar kalian lebih ngerti. Ya. Kebayang nggak di sini ya? Ada misalnya ada aplikasi Tokopedia. Sebuah sistem ya, komputer ya, aplikasi Tokopedia misalnya, sebuah aplikasi. Siapa yang mau pakai? Ada manusia, user. Gimana supaya user bisa pakai aplikasi Tokopedia ini? Maka aplikasi Tokopedia menciptakan UI, user interface-nya. Tokopedia menyediakan UI. Atau jangan aplikasi Tokopedia, kita ganti, maaf. Aplikasi GoPay. Aplikasi Gojek. Saya akan bilang, saya fokus ke GoPay-nya aja deh, jadi saya bilang aplikasi GoPay, aplikasi Gojek sebenarnya. Gimana supaya manusia user bisa pakai aplikasi GoPay? Maka GoPay menciptakan user interface-nya. Oke? Nah, ini baru saya mau bahas aplikasi Tokopedia. Aplikasi Tokopedia. Sistem ya, bukan manusia ya, app. Bagaimana user bisa menggunakan aplikasi Tokopedia? Ya, maka Tokopedia bikin UI-nya. Supaya app bisa kompatibel, kecolok ke user lah. Bisa dibilang kecolok ya, bisa dipakai. Ya, karena manusia punya mata ya, colokannya lewat mata gitu, dipandang monitornya, didengar pakai telinga lewat speaker gitu contohnya. Nah, yang keren adalah aplikasi Tokopedia. Aplikasi Tokopedia ini bisa menggunakan aplikasi GoPay. Pakai app. Apakah aplikasi Tokopedia itu user? Bukan, dia sistem, dia bukan manusia. Dia mesin gitu, dia program. Ya. Dia mau pakai aplikasi GoPay, dia nggak ngerti user interface. Dia nggak akan baca tampilan, lihat layar, lihat button, lihat gambar-gambar produk. Dia nggak akan lihat begitu. Application program. Cara berpikirnya beda sama manusia, dia bukan manusia. Nah, akhirnya si GoPay menciptakan satu lagi colokan, menciptakan satu lagi power plug, ya, satu lagi colokan gitu. Di mana si GoPay ini selain melayani manusia untuk menggunakan manusia, dia melayani aplikasi lain pakai aplikasi lagi. Jadi, ketika kamu menggunakan aplikasi Tokopedia, lalu membayar barang Tokopedia-nya pakai GoPay, sistemnya seperti ini. Kamu pakai Tokopedia, Tokopedia pakai GoPay. Itu sebabnya zaman sekarang banyak sekali aplikasi yang terkonek satu sama lain. Itulah kecanggihan sekarang, karena aplikasi bisa pakai aplikasi lagi. Sebuah aplikasi dirancang untuk bisa dipakai aplikasi lagi. Yang menyediakan siapa ya? GoPay-nya. GoPay-nya menyediakan UI-nya untuk dipakai user. Programmer GoPay-nya juga menciptakan API untuk dipakai Tokopedia-nya. Nah, itu adalah konsep API. Kamu pernah login ke Facebook atau ke Instagram atau ke Pinterest pakai Gmail. Nah, itu ke API. Google sama Pinterest perusahaannya beda. Tapi aplikasi Pinterest-nya bisa pakai API Gmail-nya. Itu API. Jadi kalau sekali lagi kita bahas, apa itu user interface? Adalah sistem di dalam aplikasi di mana menyediakan pelayanan untuk digunakan user. Di mana menyediakan compatibility untuk dipakai user. Sedangkan aplikasi yang punya API adalah aplikasi yang dirancang untuk dipakai aplikasi program lain. Dirancang untuk bisa connect ke application programming lain. Kurang lebih seperti itu. Seperti kalau kamu beli barang, apakah ini compatible ke USB-C, bisa compatible ke USB-A,
atau simple ke power plug, ya, compatibility-nya. Seberapa banyak interface-nya, kamu compatible kemana saja. Itu adalah pengertian dari interface itu sendiri. Karena zaman sekarang seluruh sistem connected each other, connect semua application berbicara dengan aplikasi lain, saat ini sedang terjadi. Mungkin jutaan, mungkin triliunan aplikasi lagi ngomong dengan aplikasi lagi, sistem lagi ngomong dengan sistem lagi, maka API masa depan pastinya, ya. Itu karena tidak cuma user yang menggunakan sistem aplikasi, tapi zaman sekarang aplikasi juga pakai aplikasi lagi. Semoga penjelasan saya mudah dipahamin, ya. Nanti setelah paham dua ini, nanti kita akan melihat penggunaan ini di dalam aplikasi apa. Dan ini nanti basic. Nanti ini penting dipahami. Nanti ini penting digunakan untuk menggali kebutuhan user dan penting untuk ditanya oleh rekruter ke para kandidat, karena seringkali mereka lupa bercerita API type. Maksudnya apa? Sama seperti USB tadi, ada type A, ada type A, type B, type C. Application programming interface kamu colokkan ya API-nya. Juga tipenya beda-beda. Jadi kalian harus paham dulu apa itu API. Nah, ini dengan video sebelumnya yang presentational layer akan saya jelaskan dalam bentuk komunikasi di video selanjutnya. Oke? Thank you ya. Kurang lebih video UI versus API penjelasannya sampai di sini.